Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Asila Devrides dengan NIM 21021269198 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rio Parpaung SEMM. Saya akan membahas mengenai Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga internasional yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Fungsi dari lembaga keuangan ini yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Tujuan dari Lembaga Keuangan Internasional yang pertama yaitu membantu negara-negara Asia dalam mengkoordinasikan kebijakan rencana pembangunan agar dapat merangsang ekonomi dan memperluas ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua yaitu memberikan prioritas khusus pada penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan negara berkembang. Yang ketiga, memberikan dukungan teknis untuk persiapan, pembiayaan, dan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan termasuk penyusunan proposal proyek. Bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional. Ada 4, yang pertama yaitu Bank Dunia, yang kedua IMF, International Monetary Fund, yang ketiga Bank Pembangunan Asia, dan yang keempat yaitu Bank Pembangunan Islam. Bank Dunia. Sejarah Bank Dunia. Pada awal Perang Dunia II, ahli-ahli keuangan dari gabungan beberapa negara menganggap bahwa setelah Perang Dunia II akan membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas peraturan-peraturan mengenai kerjasama internasional. Pada tahun 1955, Anggaran Dasar Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB diedarkan kepada 44 buah negara tanggal 27 Desember 1945. Setelah ditandatangani oleh 28 negara di Washington DC, seluruh negara yang aktif di konferensi Bretton Woods menjadi anggota dari kedua lembaga ini, kecuali Uni Soviet. Bank Dunia mulai beroperasi 25 Juni 1946. Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk itu berasal dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan melalui mobilisasi modal swasta. Tugas utama dari Bank Dunia yaitu tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. 156 bank dan lembaga keuangan yang menjadi anggotanya. Kira-kira sebanyak 2,4 miliar US dollar. Keanggotaan Bank Dunia. Keanggotaan Bank Dunia yaitu International Finance Corporation (IFC) dan International Development Association (IDA). Kedua lembaga ini dan Bank Dunia membentuk kelompok Bank Dunia atau yang dikenal dengan World Bank Group. Keanggotaan dari Bank Dunia merupakan persyaratan keanggotaan IFC yang kegiatannya ditujukan untuk sektor swasta di negara-negara berkembang dan keanggotaan IDA yang kegiatannya ditujukan untuk sektor yang sama dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan Bank Dunia yang menjalankan operasi Bank Dunia. Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. Masing-masing negara anggota menunjukkan satu orang komisaris. Dewan Komisaris menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi. Lalu para direksi kemudian memilih direktur utama dari Bank Dunia berdasarkan keputusan dari para direktur atas beberapa pertanyaan mengenai kebijaksanaan Bank Dunia. Yang kedua ada International Monetary Fund (IMF). Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan sebagai negara imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Fungsi IMF itu sendiri yaitu ada pemantauan, peminjaman, serta bantuan teknis dan pelatihan. Tujuan dari IMF. Dalam status pendirian IMF disebut 6 tujuan yang ingin dicapai oleh IMF, yaitu
Yang pertama, menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rates. Yang keempat, menghilangkan exchange retribution. Yang kelima, membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Yang keenam atau yang terakhir, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca. Yang ketiga adalah Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank. Latar belakang dan sejarah Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966 atas rekomendasi ECAF dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di negara yang sedang berkembang di Asia dan Timur Jauh dengan cara memberikan pinjaman atau bantuan teknik, baik kepada pemerintah maupun swasta. Fungsi dan tujuan Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Pasifik, serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Keanggotaan dan peran di Asian Development Bank. Keanggotaan ADB terbuka bagi negara-negara anggota ESCAP, negara-negara regional lainnya, dan juga negara-negara maju di luar wilayah Asia yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB, dan lembaga khusus dari PBB yaitu Special Agency. Sampai dengan 31 Desember 1999, anggota ADB berjumlah 58 negara yang terdiri atas 42 negara regional Asia dan 16 negara non-regional di luar Asia. Selanjutnya yang terakhir yaitu Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank. Latar belakang Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi Islam untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Visi dan misi IDB yaitu visinya adalah menjadi leader dalam membantu perkembangan pembangunan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim yang tinggal bukan di negara anggota sesuai dengan prinsip Islami atau syariah. Misinya itu mendukung pembangunan manusia secara komprehensif dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta peningkatan pengelolaan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi utamanya IDB adalah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islami untuk pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fungsi dan tujuan Bank Pembangunan Islam. Tujuan Bank Pembangunan Islam adalah mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Sedangkan fungsinya yaitu yang pertama, memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif. Yang kedua, mendirikan dan mengorasikan dana khusus untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah. Yang keempat, promosi barang-barang luar negeri, terutama barang-barang modal di negara anggota. Dan yang kelima, memperluas fasilitas pelatihan untuk personel yang terlibat dalam kegiatan pembangunan negara-negara Muslim. Prinsip dan peranan IDB. Prinsipnya itu, IDB menjadi khalifah pembangunan berdasarkan landasan Islam. IDB proaktif, IDB selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama. IDB menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program. IDB berkonsultasi dan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap program yang diajukan. Selanjutnya yaitu peranan IDB adalah sebagai berikut. Peran IDB yaitu pinjaman pembiayaan, sewa kontrak, penjualan angsuran, pengikutsertaan berkeadilan bagi hasil istina'ah, bantuan-bantuan teknis, pembiayaan pembangunan sumber daya manusia, serta penelitian dan pelatihan. Baiklah, itu saja penjelasan singkat mengenai Lembaga Keuangan Internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.